Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu para pemirsa channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kita akan membahas dendam Joko Tingkir terhadap Sunan Kudus hingga akhirnya mereka bertarung. Ya, Arya Penangsang adalah murid Sunan Kudus sebelum Joko Tingkir. Sedangkan guru agama dan guru spiritual pertama Joko Tingkir adalah Sunan Kalijogo. Joko Tingkir menaruh dendam kepada Sunan Kudus karena Sunan Kudus telah membunuh ayahnya yang bernama Gebuk Kenanga yang bergelar Ki Ageng Pengging. Sebenarnya Sunan Kudus membunuh Ki Ageng Pengging bukan tanpa suatu alasan. Ki Ageng Pengging adalah santri Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang. Siti dalam bahasa Jawa halus adalah tanah. Nar berarti api. Dikarenakan Syekh Siti Jenar tinggal di daerah Jawa Tengah yang dimana tanahnya merah seperti bara api, sehingga dijuluki Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Setelah kematian Syekh Siti Jenar, ada 3 santri yang mempunyai kedudukan wali. Karena takut ajaran Syekh Siti Jenar merambat ke bumi Nusantara, sehingga Demak Raden Patah mengadakan rapat bersama Wali Songo untuk menghentikan 3 muridnya itu. Salah satunya adalah Ki Pengging. Maka diutuslah Sunan Kudus. Ajaran Syekh Siti Jenar tidak salah, namun akan menjadi salah paham jika diajarkan pada orang awam atau orang yang makomnya tidak setara. Di waktu para wali menuju ke Demak untuk pertemuan rutin di malam Jumat Legi, Joko Tingkir menghadangnya. Di situ juga ada Sunan Kalijaga. Kemudian Sunan Kalijaga sempat mencegahnya, tetapi Sunan Kudus mengatakan, "Sudahlah Dimas, biarkan anak ini puas terlebih dahulu dengan kemarahannya. Dan setelah itu kau jelaskan yang sebenarnya." Lalu terjadilah pertempuran antara Sunan Kudus melawan Joko Tingkir. Dan akhir dari pertempuran Sunan Kudus dengan Joko Tingkir dimenangkan oleh Sunan Kudus. Joko Tingkir kalah. Setelah itu Sunan Kalijaga menasehati dan menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Setelah mengetahui kesalahannya, Joko Tingkir merasa bersalah dan memohon maaf kepada Sunan Kudus. Sejak itu Sunan Kalijaga memerintahkan Joko Tingkir untuk mengabdi
dan berguru kepada Sunan Kudus. Kemudian di sanalah Joko Tingkir dan Arya Penangsang belajar agama bersama di Padepokan Sunan Kudus. Setelah selesai sama-sama belajar di Sunan Kudus dan dinyatakan lulus, maka Joko Tingkir kembali lagi kepada Sunan Kalijaga. Sunan Kudus hidup di masa kerajaan Majapahit, Demak, dan awal kerajaan Pajang. Awal kerajaan Pajang berdiri yaitu setelah 3 minggu Sunan Kudus meninggal. Karena kecintaannya yang sangat mendalam kepada sang guru, Arya Penangsang sering menyepi, sehingga Allah mengangkat derajat Arya Penangsang menjadi seorang wali. Proses kewalian Arya Penangsang menjadi majdud atau fana karena menyatunya dengan Sang Pencipta, sehingga dia seperti orang gila, membunuh semua manusia yang menjadi penjahat, yang menjadi perampok, yang sombong. Karena sikap Arya Penangsang ini, Joko Tingkir kewalahan. Karena Pajang sudah tidak aman, karena banyak pembunuhan yang dilakukan oleh Arya Penangsang. Joko Tingkir memerintahkan pengawal kerajaan untuk menangkap Arya Penangsang, tetapi tidak bisa, bahkan terbunuh. Kemudian Joko Tingkir datang kepada gurunya Sunan Kalijaga dan berkata, "Bagaimana ini Kanjeng? Di Pajang keamanan rakyat sudah tertindas oleh kelakuan Kakang Mas Arya Penangsang." Sunan Kalijaga menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Arya Penangsang bukan atas kehendaknya, tetapi dia mengalami kefanaan disebabkan terlalu cinta kepada gurunya Sunan Kudus. Di saat dia menyepi di sebuah gua, Allah mengangkat derajatnya. Tetapi kenapa dia membunuh banyak orang, Kanjeng? Kemudian Kanjeng Sunan menjawab, dia membunuh bukan pada sesuatu yang salah secara hakikat. Tetapi Kanjeng Sunan, membunuh itu tidak baik secara syariat. Kanjeng Sunan menjawab, betul, tetapi kamu jangan membunuh Arya Penangsang. Kalau itu terjadi, Allah akan murka kepadamu. Lalu bagaimana jalan keluarnya, Kanjeng Sunan? Tunggulah, saya akan meminta petunjuk kepada Gusti Allah. Sunan Kalijaga akhirnya bersemedi meminta petunjuk kepada Gusti Allah. Dan di dalam semedi selama 41 hari ini, Sunan Kalijaga didatangi oleh Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir memerintahkan, jangan perintahkan Joko Tingkir untuk membunuh Arya Penangsang sekarang, karena akan menimbulkan kemurkaan Allah. Tunggulah
1 minggu lagi. Saat itu memang sudah waktunya Arya Penangsang meninggal sesuai kepastian Allah. Tetapi ingat, di waktu Joko Tingkir akan membunuh Arya Penangsang, jangan ada niat di dalam hati untuk membunuh, tetapi diniatkan untuk mempercepat takdir Allah. Itulah nasihat Nabi Khidir kepada Sunan Kalijogo. Sehingga nasihat ini pun disampaikan kepada Joko Tingkir.